Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mariana, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Aceh, formasi Guru Ekonomi di MTSN 4 Aceh Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arif Lubis, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 6 Kelompok 1, instansi asal Mansabang. Saya sebagai guru mata pelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 6 dari kelompok 1. Saat ini saya bertugas di Min 8 Aceh Timur sebagai guru pendidikan. Baik, di sini kami akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus tentang materi akuntabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perbedaan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, sebenarnya kedua-duanya adalah metode pembelajaran jarak jauh, namun perbedaannya adalah sinkronus dilakukan secara langsung melalui tatap muka virtual bersama dengan pengampu materi. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran secara mandiri yang dilakukan dengan menggunakan bahan diklat seperti modul, video, dan bahan ajar yang bisa diakses oleh peserta. Nah, sekarang kita memasuki materi akuntabilitas. Sebenarnya apa sih perbedaan akuntabilitas dengan responsibilitas? Nah, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Seperti mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil, serta menunjukkan sikap pribadi dan perilaku yang konsisten. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata, hasil, dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. Yang pertama ialah akuntabilitas vertikal, yang merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas yang kedua ialah akuntabilitas horizontal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Setelah kita memahami materi tentang akuntabilitas yang kita pelajari baik secara sinkronus maupun asinkronus, maka hasil atau output akhir yang diharapkan ialah para ASN mampu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Adapun lingkungan kerja yang akuntabel itu mencakup kepada beberapa dimensi. Dimensi yang pertama ialah kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat ialah tanggung jawab, dimensi yang kelima dan keenam ialah keadilan dan kepercayaan, selanjutnya ialah keseimbangan, dan yang terakhir ialah dimensi kejelasan dan konsistensi.
Demikianlah paparan pengalaman belajar yang kami dapat mengenai materi akuntabilitas baik secara sinkronus maupun asinkronus. Semoga pengalaman yang kami dapatkan dalam pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi kita semua, khususnya para ASN, untuk dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di dalam lingkungan kerja, sehingga kita semua bisa menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel.